Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Saya akan memaparkan video diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dari kudrat iradanya kita pada kesempatan siang hari ini, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti dalam kegiatan di sekolah SD Negeri 8 sampai ini. Pada selawat beserta salam kita sajikan ke penghulu kita itu Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kudrat iradahnya kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan di dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh salah satu tugas CGP guru kita itu Ibu Nurbaya, perwakilan SD Negeri 8 Sampai Arun, dalam hal ini melakukan diseminasi atau berbagi pemahaman dan pengalaman tentang tema budaya positif terhadap SD Negeri 8 Sampai Arun yang sudah dipelajari di dalam tugas beliau dalam mengikuti CGP angkatan 11 perwakilan SD kita ini. Maka di dalam hal ini beliau sudah mendapatkan ilmu di dalam CGP tersebut, bakal memberi kepada kita semua untuk dilaksanakan di SD Negeri 8 Sampai Arun khususnya, dan kepada kawan-kawan lain yang membutuhkan ilmu beliau. Maka di dalam hal ini CGP kita itu Ibu Nurbaya calon guru hebat kita, di dalam hal ini supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar untuk bisa menyelesaikan tugas CGP untuk menjadi GP guru pembelajaran. Maka beliaulah salah satu perwakilan sekolah kita yang mewakili beliau pertama, sehingga bisa guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak beliau. Yang saya hormati juga kepada rekan-rekan yang lain, guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak beliau. Maka di dalam hal ini kegiatan diseminasi ataupun tentang budaya positif kepada beliau untuk memaparkan ataupun tugas beliau untuk menyelesaikan tugasnya kepada waktu dan kesempatan kepada beliau kami persilakan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu. Jadi sebelumnya saya selaku CGP angkatan 11 yang perwakilan dari sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ataupun salah satu tugas yang harus saya kerjakan, karena ini adalah salah satu tugas saya dalam melaksanakan aksi nyata dalam tema budaya positif. Nah, di sini saya bukan ingin mengajari, tapi saya ingin berbagi pemahaman ataupun pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi jangan nanti ada kesalahpahaman ataupun miskonsepsi antara saya dan ibu-ibu. Bukan maksud ingin mengajarkan ataupun ingin memberi nasihat, tidak, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Nah, di sini tema kita yaitu tentang budaya positif. Mungkin dalam pikiran ibu-ibu merasa bagaimana sih budaya positif itu? Nah, atau sebelum saya menjelaskan, ada nggak kepikiran dari ibu-ibu apa yang tertanam dalam pikiran ibu-ibu tentang budaya positif? Bagaimana yang bisa ibu ambil satu kata arti dari budaya positif itu kira-kira apa? Bagaimana Ibu? Kenakalan remaja. Bisa selain itu ada? Nah, tidak apa-apa, kita lanjut. Di sini ada beberapa konsep
budaya positif. Nah, nampak ibu-ibu? Atau saya kasih besar aja sedikit layarnya. Nah, konsep inti dari budaya positif, di situ ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada namanya disiplin positif. Mungkin kita sangat sering mendengar kata-kata disiplin positif. Cuma bagaimana cara kita menerapkan, mungkin kita belum menguasai. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu ada posisi. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu? Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya paradigma yang kita lakukan sekarang berbeda dengan paradigma yang dulu. Sekarang kita guru ini berpusat kepada murid, bukan lagi berpusat kepada kita guru. Paradigma yang kita pakai di sini, kita melihat kebutuhan siswa itu karakternya bagaimana. Jadi bukan kita harus membuat anak itu harus melakukan apa yang kita butuhkan, tetapi kita yang ikut anak. Karena anak itu beda-beda karakter. Kita nggak bisa memaksa, kamu nak harus ini ya, nggak bisa, karena belum tentu dia mampu seperti itu. Mungkin cara belajarnya tidak seperti itu. Dia nggak bisa kita tekankan dengan seperti yang kita inginkan, karena dia memiliki minat sendiri. Mungkin anak tersebut lebih suka belajarnya secara kelompok. Nggak bisa kita selalu melakukan pembelajaran secara sistem dulu seperti ceramah. Kita yang selalu menjelaskan materi, sehingga tidak ada umpan balik antara siswa dengan guru. Jadi harus ada paradigma baru yang harus diubah, karena kita di sini mengikuti murid. Berpusat kepada murid belajarnya, bukan berpusat kepada kita guru. Jadi penuhi kebutuhan anak, penuhi minatnya. Jangan nanti kadang-kadang anak itu dia nggak mau belajar di kelas. Kadang-kadang kita harus mengikuti. Ketika anak meminta, ibu sekali-sekali di luar lah. Mungkin dia ingin belajar dengan kondisi alam. Jadi kebutuhan anak itu dipenuhi. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang berprofil Pancasila. Nah, nilai profil Pancasila itu yang pertama, yaitu kita sangat menginginkan anak yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, itu yang utama. Kemudian kita menginginkan anak yang mandiri. Kemudian anak yang kreatif, berpikir kreatif, inovatif. Nah, itu adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, banyak sekali guru yang salah paham, miskonsepsi tentang teori kontrol yang dilakukan di sekolah. Nah, di sini bisa Ibu lihat, yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kita nggak bisa mengontrol murid. Nah, kemudian di selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita selalu berpikir begini, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita sebagai guru ini kita bisa kontrol murid. Kita yakin kemana yang kita bawa, anak itu akan mengubah karakternya. Padahal tidak. Malah dengan kita memberikan salah satu kritik, misalnya gini, anak membuat suatu kesalahan, kita kritik dia. Kita kritik tujuannya tadi supaya dia berubah. Nah, tetapi bukan dia berubah, anak itu akan tertekan karena kita memberikan kritikan atas kesalahan yang tadi, karena kita ingin membuat anak itu mengubah perilaku yang tidak baik tadi menjadi baik. Kita menggunakan kritikan untuk anak tersebut, kritikan yang kita berikan
masukan yang kita berikan tersebut, apakah bentuk yang positif yang kita beri. Kadang dia merasa kritikan yang kita sampaikan tadi seolah-olah anak itu kita salahkan. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak misalnya tidak bertanggung jawab? Anak itu akan merasa dirinya bersalah. Jadi kita berpikir bahwa itu adalah salah satu solusi yang tepat untuk bisa mengubah perilaku anak. Padahal kita salah cara kayak itu. Malah anak itu akan menumbuhkan rasa menjadi saya disalahkan, saya dikritik. Nah, jadi banyak sekali yang guru yang mengambil teori kontrol untuk anak seperti ini. Dengan kita menegur, nanti besok-besok dia nggak mengulang lagi. Cara kita menegur itu bagaimana kalimat yang baik yang kita gunakan, bagaimana ucapan positif agar anak itu tidak tersinggung. Jadi tidak ada timbul antara anak dengan guru itu dendam. Nah, jadi kita sebagai guru sering merasa miskonsepsi, salah paham ketika kita berpikir, oh cara ini yang paling tepat. Nah, setelah kita memberikan kritikan, semua penguatan positif efektif bermanfaat kalau yang positif. Kalau yang tidak positif, belum tentu. Seperti yang saya katakan tadi, anak itu akan merasa kita salahkan. Nah, kemudian kita berpaham bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, karena kita harus dihormati, berarti kita bisa mengontrol anak. Kita akan merasa, oh anak itu akan mendengar kita. Kemana yang kita tunjuk dia, kemana yang kita arah, pasti dia ikut. Tidak bisa. Nah, jadi miskonsepsi ini tidak bisa selalu kita pakai. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua perbedaan. Di situ ada stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Kalau yang teori yang sebenarnya, yang kontrol, realita kebutuhan anak itu berbeda-beda, nggak bisa kita samakan. Jangankan kita bilang anak, kita di dalam rumah aja beda-beda kebutuhannya, nggak sama. Jadi kita sebagai guru jangan menyamakan anak, karena anak-anak itu IQ-nya beda-beda, nggak bisa kita samakan. Sebagian anak ketika kita menjelaskan sesuatu, dia akan mudah menangkap, dia akan paham. Bagaimana dengan anak yang lain? Belum tentu. Jadi jangan kita anggap sama, karena anak itu kebutuhannya berbeda. Kemudian yang poin kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Yang sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Kita bujuk dia, karena kita tadi beranggapan bahwa kita sebagai guru mampu. Kita paksa, ayo cepat ke depan. Kalau kamu nggak ke depan nanti kayak mana nanti besok-besok nggak pernah berani ke depan. Kita selalu memaksa agar dia mau maju ke depan. Tapi anak itu tidak akan bergerak karena dia tidak menanamkan dari diri sendiri untuk berubah. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir menang. Artinya di situ kita berpikir kalau yang di stimulus respon ada menang kalah. Kalau kamu nanti nggak mau maju, berarti kamu nggak berani, beda dengan kawan kamu. Jangan membandingkan. Nah, jadi kalau kamu berani maju ke depan untuk menyelesaikan soal ini, berarti mantap. Kasih inspirasi ataupun motivasi untuk anak. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maksud dari kata disiplin positif di sini, kita sebagai pendidik harus mampu memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak kita. Mana nilai-nilai kebajikan itu? Misalnya, ketika anak melakukan suatu tindakan, kita harus meyakinkan dia dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, salah satunya nilai kebajikannya disiplin. Disiplin dalam artian kegiatan yang dilakukannya itu adalah misalnya datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Itu salah satu nilai dari kata disiplin. Kemudian ada nilai kebajikan, nilai tanggung jawab. Mana nilai tanggung jawab pada siswa? Ketika kita menyuruh siswa untuk mengerjakan latihan atau soal. Ketika anak itu melakukan, berarti dia melakukan tanggung jawab, nilai dalam bertanggung jawab. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, ini kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar, apa-apa saja kebutuhannya. Nah, ada 5. Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Berarti manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang namanya manusia, berarti di situ kita dari dewasa sampai anak-anak semua memiliki yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan kita, anak kita juga butuh rasa itu. Nah, rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jangan pernah kita asingkan. Sebagai guru, ketika kita mengajar di kelas, anak itu membutuhkan rasa kasih sayang dari kita seorang pendidik. Nah, jadi ketika ada anak yang ingin memberikan ide, ingin memberikan gagasan, setidaknya kita mempedulikannya. Jangan kita mengabaikannya. Itu akan merasa diri bahwa dia tidak dikasih sayang oleh gurunya, tidak diberikan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah penguasaan, artinya harga diri. Kemudian ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Semua kita di sini memang sangat membutuhkan penguasaan. Kita perlu bisa diterima, menjadi pemimpin. Di saat kita lagi berbicara, diakui, setidaknya dihargai. Kemudian yang selanjutnya ada kebebasan. Kita manusia ini juga membutuhkan yang namanya kebebasan. Gak mungkin kita selalu terikat. Kita juga perlu bebas. Sama seperti anak-anak kita juga perlu namanya kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi jangan kita ikat. Kalau dia misalnya sekali minta belajar di luar kelas, kasih kebebasan. Dipantau dengan cara kita tetap mendampingi. Barangkali dia jenuh di kelas, apalagi suasana siang, panas, beri dia kebebasan. Jangan selalu diikat, karena ketika kita ikat anak itu, kita larang supaya tidak memberi kebebasan, maka anak itu akan jenuh. Nanti kita beranggapan, kenapa anak ini nggak bisa-bisa ya? Kenapa? Karena kita tidak mengikuti, memberikan dia kebebasan. Kadang-kadang dia perlu untuk didengar. Jangan selalu dia yang mendengarkan kita. Kita sesekali yang mendengarkan anak. Selanjutnya kesenangan. Nah, ada kebutuhan juga yang kita butuh, yaitu kebutuhan kesenangan. Semua orang ingin juga merasakan senang. Tidak ada yang tidak mau merasakan senang. Nah, kalau anak-anak di sini dia butuh kesenangan berupa bermain, humor, bercerita tentang yang lucu-lucu. Kemudian antusiasme, bersemangat dan tertawa. Jadi tidak kaku di kelas. Ketika kita bercerita, dia terbawa. Tidak ada istilahnya seperti sistem ceramah. Ketika anak mendengar cerita yang kita sampaikan, dia akan terbawa. Dia akan terdiam. Oh, Bu, ya Bu, saya pernah liburan, Bu. Jadi kita bicaranya tidak sendiri
dia merasa senang karena kebutuhan kesenangan yang dia tunggu-tunggu ada. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang pertama, ketika kita memberi motivasi kepada anak. Ini yang pertama. Anak itu beranggapan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika dia tidak melakukan apa yang kita suruh, berarti nanti dia berpikir motivasi itu akan terbawa. Kalau saya tidak datang atau tidak saya ikutin, berarti nanti saya kena hukuman. Nah, akan berpikir seperti itu. Jadi kita jangan bawa anak untuk berpikir demikian. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Anak akan melakukan sesuatu bila ada imbalan. Artinya gini, nanti kita buat kelompok. Siapa nanti yang bagus berarti dapat hadiah. Nah, jadi motivasi anak melakukan itu karena hadiah, bukan karena keinginan dari hati sendiri untuk bisa. Tapi dia pegang yang reward tadi, hadiah. Kalau yang pertama tadi, kalau dia tidak melakukan, berarti akan kena hukuman. Nah, jadi tidak bisa kita kasih motivasi seperti itu, karena anak akan berpikir, oh saya nih mau nih. Nanti dikasih hadiah, dikasih hadiah apalah, mungkin dibawa kemana. Nah, yang motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka itu untuk melakukan sesuatu berpikir, ini berarti kalau saya lakukan untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri menjadi orang yang diinginkan dan dihargai oleh orang lain. Nah, jadi tidak terbawa oleh hadiah tadi. Berarti istilahnya kalau saya mengikuti ini jadi satu ilmu untuk saya yang bisa mengembangkan potensi diri. Bukan karena hadiah tadi, bukan karena takut kena hukuman. Nah, itu dia motivasi perilakunya. Apa namanya? Bedakan. Posisi kita di sini ada sebagai penghukum. Ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kita sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer, sebagai guru yang bijaksana. Di sini akan saya tayangkan satu video mengenai 5 posisi guru yang memiliki kasus terhadap anak yang biasanya terjadi di sekolah. Kira-kira nanti ibu masuk ke posisi di mana yang sering ibu lakukan. Kita simak sama-sama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi ada penghukum. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, tadi ibu-ibu sudah melihat sebuah tayangan video yang diperankan oleh seorang guru dan seorang siswa pada kasus terlambat ke sekolah. Nah, di situ ada 5 posisi yang diperankan. Di sini ada saya buat beberapa dalam bentuk kalimat, ya. Kasusnya masih kasus yang tadi, siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kalau tadi ibu melihat dalam tayangan video, kan tadi ada kalimat-kalimat yang diucapkan, mana yang kita tandai bahwa kalimat tersebut sebagai penghukum. Ada kalimat sebagai teman. Nah, di sini akan saya tampilkan. Yang pertama di sini ada kalimat, apakah kamu tahu konsekuensi dari kesalahanmu? Kira-kira itu adalah kalimat kita sebagai guru sebagai apa? Apakah sebagai penghukum ataukah sebagai teman di sini? Apakah sebagai pemantau, manajer, atau membuat rasa bersalah? Kira-kira dari kalimat, apakah kamu tahu konsekuensi dari kesalahanmu? Kira-kira masuk kemana? Kemana ibu-ibu? Pemantau. Yang lain? Kata-kata, apakah kamu tahu konsekuensi dari kesalahanmu? Itu masuk kemana? Pemantau. Tadi ada kalimatnya pada konsekuensi. Konsekuensi itu berarti membuat kesepakatan. Ketika anak itu telat, dia sudah tahu peraturan tadi karena dia berarti tidak menghargai diri sendiri. Kemudian juga orang lain. Nah, kemudian dia tahu apa dari kesalahannya itu, dia tahu konsekuensinya tanpa disuruh. Jadi akan dia laksanakan. Jadi sudah menjadi pemantau. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira kalimat kita sebagai pemantau, penghukum. Kalau tadi pemantau udah. Apakah ini penghukum? Apakah ini membuat merasa bersalah, atau teman, atau manajer? Kira-kira yang mana? Kalau tadi sudah dijawab sebagai pemantau. Nah, kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk ke mana? Kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kita ucapkan pada anak-anak kita. Ibu kecewa kali dengan kamu, nak. Kira-kira itu masuk ke mana? Apakah kita sebagai posisi penghukum di situ? Apakah membuat merasa bersalah si pembuat, maksudnya anak tadi? Apakah sebagai teman di sini atau manajer? Iya, jadi membuat si anak merasa bersalah. Saya kecewa, kata-kata kecewa. Saya kecewa sekali. Ibu merasa kecewa kali dengan kamu, nak. Selalu terlambat. Nah, jadi membuat anak itu menuntut dia bersalah. Nah, kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kita sebagai siapa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk mana? Kemana ibu-ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ke penghukum. Penghukum. Kamu tidak pernah benar
benar melakukannya. Dari suara kita tadi tegas dan merasa marah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi itu posisi kita sebagai penghukum. Nah, jadi nanti ibu-ibu sendiri bisa menilai kira-kira saya pernah melakukan posisi yang mana-mana saja di kelas. Yang sering biasanya ketika anak melakukan kesalahan. Mungkin sekarang lebih banyak kita lakukan penghukum, ya kan? Nanti setelah kita mengetahui ini, setelah kita belajar, maka kita nanti akan merubahnya. Satu lagi, ya di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini masuk ke mana? Ya, ini manajer. Nah, jadi bagus. Ya, posisi yang terbaik sebenarnya adalah kita sebagai manajer. Kita menjadi guru yang bijaksana. Tidak selalu menampakkan diri sebagai teman. Karena kalau kita buat kita ini sebagai teman kepada si anak, ada juga nanti melonjak anaknya. Jadi kan melonjak. Nah, kemudian kalau di sini tadi adalah manajer, kita bijaksana, tetapi anak tersebut tidak tersinggung dengan ucapan yang kita sampaikan. Nah, satu lagi di sini, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah, inilah yang posisi teman. Nah, kita berekspresi bahwa anak itu adalah teman kita. Jadi sebenarnya ini bagus juga, tapi lebih bagus manajer. Karena gini, nanti anak beranggapan saya dengan ibu itu macam teman. Jadi ada apa nanti ya? Nanti takutnya kode etiknya dah jadi dihilang-hilangkan. Udah kayak teman. Bercandanya nanti udah berlebihan. Jadi ayolah lakukan demi ibu. Jadi kan nada suara yang kita ucapkan, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu ditegur kalau telat-telat selalu sama kepala sekolah. Nah, kita seolah-olah memohon di situ. Jadi posisi yang paling tepat Bapak Ibu ya, yang harus kita perankan di sekolah adalah posisi sebagai manajer. Kalau penghukum itu sebenarnya kalau memang sering terjadi dekat kita lakukan penghukum, karena kita beranggapan dengan melakukan posisi penghukum mungkin kita berpikir anak itu akan berubah. Padahal bukan berubah, dia malah dendam dengan kita. Karena dan jangankan dari tindakan yang kita berikan, ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita mungkin tersinggung. Jadi efeknya anak itu akan merasa dia dendam dengan kita. Kok saya ini kok jumpa dengan ibu itu gak stroke lagi? Karena ibu itu pernah marahin saya, menghukum saya, disuruh keliling lapangan 2 kali, malu saya dengan kawan-kawan. Jadi anak itu bukannya sembuh, tapi dia malah parah lagi dendamnya dengan kita. Karena tadi kita melakukan posisi sebagai penghukum, apalagi sampai kita pukul ya. Ketika dia nggak buat PR, kenapa nggak buat PR? Kenapa nggak pukul PR? Dah, beri di depan. Beri di depan, sebelah kaki, pegang kuping. Anak itu akan merasa malu, direndahkan dia. Ketika dia posisi pegang kuping kaki sebelah, kawannya menertawakan. Nah, apa yang terjadi pada mental anak? Dia akan merasa malu, kemudian akan menimbulkan dendam kepada kita. Kalau pemantau tadi baik juga, tetapi yang berpoin utama adalah manajer, bijaksana. Kalau posisi teman boleh, tetapi ada batasnya, karena nanti anak itu bisa juga nanti selalu beranggapan anak itu dendam kepada kita ketika dia melakukan kesalahan. Kita lakukan kerjasama, bagaimana cara menyelesaikan supaya besok tidak terulang lagi. Jadi anak itu akan bercerita pada kita. Oh, besok saya Bu akan datang lebih cepat. Oh, besok Bu akan saya kerjakan PR yang saya kumpul besok. Nanti besok-besok saya nggak ulang lagi. Jadi dia akan memberikan penyelesaian secara sendiri. Kita ajak dia untuk berbicara. Nah, kemudian selanjutnya konsep inti dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan biasa kita buat peraturan kelas. Nah, kalau sekarang yang dianjurkan bukan lagi peraturan. Di sini ditanyakan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena yang namanya peraturan itu kita mengatur. Kita mengatur anak. Kalau misalnya keyakinan kelas itu membuat kesepakatan bersama. Kalau misalnya peraturan kelas
sendiri yang buat. Kita tidak melibatkan anak. Nah, misalnya peraturan sekolah. Berarti yang peraturan sekolah yang buat berarti guru dan kepala sekolah. Sedangkan anak tidak kita libatkan. Ini berbicara tentang keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih jauh di dalam kelas, waktu pertama kita masuk kelas, ketika pada tahun ajaran baru atau pada semester baru, kita selalu melakukan kesepakatan dulu dengan anak. Kita tanyakan kepada anak, kelas seperti apa yang mereka mau. Nah, di situ anak akan menyampaikan. Jadi kita libatkan, jangan langsung kita vonis dilarang ya buang sampah di kelas. Siapa yang buang sampah di kelas nanti harus bayar denda. Berarti kita membuat aturan. Nah, tetapi ketika kita ajak anak untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan, ketika mereka melanggar nanti kesepakatan itu, mereka akan berpikir ibarat setelah mereka ludah, mereka jilat sendiri air ludahnya. Pertama dia menginginkan, Bu, saya ingin kali kelas yang bersih. Kita buat kesepakatannya. Ini salah satu contoh video juga yang saya buat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu yang kelas 5B ya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke belajar selanjutnya ke materi, kita mau buat dulu keyakinan kelas. Ya, kalian pernah dengar keyakinan kelas macam mana? Nah, dia hampir sama dengan peraturan kelas. Apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada Coba, siapa? Lena? Boleh? Yang mana nak? Apa itu peraturan kelas? peraturan kelas dibuat oleh guru. Keyakinan kelas dibuat bersama Ya, dibuat bersama berarti antara siapa dengan siapa nak? antara guru dan murid. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Lena. Jadi yang namanya peraturan itu aturan yang ditetapkan kepada siswa-siswi di sekolah. Misalnya dilarang membuang sampah, ya. Kemudian satu lagi misalnya data harus tepat waktu. Itu peraturan yang dibuat oleh sekolah ataupun oleh guru. Tidak dibuat secara bersama dengan murid. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat kesepakatan. Ada ibu, ada kalian. Ya. Nah, jadi sebelum kita berlanjut untuk memasuki pembelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas. Kalian mengimpikan kelas yang seperti apa yang kalian mau? Yang bersih. Kelas yang bersih. Oke, yang pertama yang ditulis dulu berarti menjaga Kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang seperti apa lagi yang kalian impikan? Saling menghargai sesama yang lain. Saling Menghargai sesama teman. saling menghargai sesama teman. Apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanggung jawab? Boleh Ibu minta Iki untuk menulis yang nomor 3, bertanggung jawab. Yuk Iki ditulis keyakinan kelas yang kita buat bersama, poin ketiga. Coba ditulis bertanggung jawab. Coba tulis bertanggung jawab. Ini saya di sini. Bertanggung jawab. Dah. Ada lagi? Selalu disiplin. Oke, disiplin. Boleh, Raisa. Coba tulis yang keempat. Disiplin. Satu lagi, menghargai guru. Boleh, menghormati guru. Coba ditulis Putri keyakinan kelas yang kita buat. Jadi ini kita udah buat keyakinan kelas. Nah, ini harus kita sepakati ya. Jadi kalian harus menjaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan itu secara bersama-sama karena udah buat keyakinan kelas kita bersama. Oke. Nah, ada berapa nilai kebajikan
kalian melanggar, berarti kalian sudah melanggar nilai kebajikan dari menjaga kebersihan. Jadi baik kebersihan kelas, kebersihan laci itu dijaga. Kemudian nilai yang kedua ada nilai saling menghargai sesama teman tadi di sini ya. Nah, teman. Jadi kalau kalian nanti ada kawannya yang lagi ke depan, lagi mengerjakan sesuatu, harus kalian hargai. Jangan kalian ketawakan, jangan kalian bully, ya. Bila kalian melakukan itu, berarti kalian sudah melanggar keyakinan kelas kita. Yang mana yang kalian langgar? Ini tadi, kalau ada bully, kalau ada ejek. Kemudian yang ketiga, Bertanggung jawab. Ketika disuruh buat tugas, kalian harus bertanggung jawab. Bila nanti kalian melanggar, berarti kalian sudah melanggar nilai kebajikan tidak bertanggung jawab jadinya kan? Jadi ada 5 keyakinan kelas yang kita buat, yang harus kalian sepakati. Baik, jadi itu saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Semoga dapat kita jalankan dengan disiplin ya, dengan baik dan tidak ada istilahnya paksaan. Jadi kita sama-sama melakukan ini secara sepakat. Baik ya. Ini salah satu cara membuat keyakinan kelas. Jadi nanti ibu-ibu bisa melakukannya di kelas masing-masing sebelum mengikuti pelajaran yang lebih jauh. Jadi buat dulu kesepakatan dengan anak-anak ibu di kelas. Nah, tanyakan kepada mereka kelas yang seperti apa yang ingin mereka impikan. Mereka di sini menjawab kelas yang bersih. Mungkin suaranya nggak kedengaran ya. Coba ibu-ibu nonton aja dulu. Keyakinan kelas dengan anak-anak. Yang pertama, anak-anak menginginkan kelas yang bersih. Nah, maka saya tulis di papan tulis yang pertama. Ketika besoknya ada anak-anak yang melanggar, kita tinggal bilang apakah ini sudah sesuai seperti keinginan yang kalian minta. Kalau kelasnya kotor, mereka akan merasa, oh ya, kemarin saya yang bilang menjaga kebersihan, masa saya sendiri yang langgar. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, kemudian kemarin ada juga saya tanyakan pada anak-anak, apalagi nak kelas seperti apa yang kalian mau? Bu, saya ingin kelas yang misalnya dihargai oleh teman-teman, tidak ada bully-bully. Karena sering terjadi di kelas kita, ketika ada anak yang misalnya maju ke depan, ketika dia tidak bisa, sudah ditertawakan. Jadi mereka menginginkan suasana itu suasana yang nyaman, tidak ada ejekan. Nah, jadi besok ketika ada anak, disorak kawannya, ingat nggak keyakinan kemarin dibuat? Oh ya, saya yang buat. Siapa yang buat akan terekam. Jadi mereka akan berpikir 2 kali. Karena kalau udah melanggar, apa yang udah mereka buat sendiri masa dilanggar. Ini mereka yang minta tulis sendiri. Kemudian ada yang tulis harus bertanggung jawab. Berarti harus bertanggung jawab ketika anak itu nanti tidak mengumpulkan tugas. Kenapa tugasnya tidak dikumpul? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Mana yang dilanggar? Tanggung jawabnya berarti dilanggar. Nah, jadi ada 5 poin. Jadi nggak usah banyak-banyak daripada nanti kan nggak sanggup kita ingat. Minimal 5 sudah bisa. Apalagi yang bertanggung jawab, disiplin itu sangat perlu. Menghargai guru, menghargai teman itu sangat dibutuhkan di dalam kelas. Ketika kadang kita di kelas kita lagi konten itu latihan ataupun soal-soal yang sudah dikerjakan anak-anak kan sering terjadi itu riuh di kelas. Jadi kita cukup mengembalikan pertanyaan tadi, ingat tidak yang sudah kita buat kemarin keyakinan kelas kita. Ini kalian sudah buat keributan atau enggak menghargai, apakah sudah kalian lakukan tindakan seperti itu ketika ribut anak-anak di kelas. Karena ada biasanya di saat kita lagi konten tugas mereka, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, biasanya anak-anak itu berisik. Nggak sadar kalau kita ada di dalam kelas. Jadi mau ada kita, mau tidak ada kita di kelas sebagai guru, nggak sadar mereka, tetap riuh di kelas. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini yang tadi cara pembentukan
tentang keyakinan kelas. Jadi dia bersifat abstrak, berarti terjadi antara kita dan siswa. Kita libatkan, tanya impian kelas seperti apa yang harus mereka inginkan. Nah, nanti bisa juga ditempel seperti ini. Kalau tadi saya nggak suruh tempel, saya tulis di papan tulis. Nanti bisa dibuat di kertas karton, dipajang di kelas. Berarti inilah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi tidak ada lagi peraturan. Kalau biasanya kita tulis peraturan atau tata tertib. Sekarang diganti keyakinan kelas. Karena yang kita buat bukan lagi kita sendiri, tapi libatkan siswa. Jadi besok dia ingat, saya yang bilang poin itu. Masa saya yang langgar? Dia akan merasa sadar diri. Selanjutnya, nah, konsep inti yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapnya itu dikatakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk kalau misalnya ada siswa yang melakukan suatu kesalahan atau ada kasus, kita bisa menyelesaikan dengan menerapkan sistem segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Akan saya tampilkan pada tayangan video. Yasin, ibu dengar ya dari teman-teman kelas katanya Yasin habis berantem ya dengan Rizky. Ya Bu, soalnya kesal sih. Kenapa kesal? Rifki terus-menerus menyantai pekerjaan saya, Bu. Bukan dirinya saja, tapi hampir setiap hari. Oh begitu. Wajarlah Yasin kesal ya. Kalau ibu di posisi Yasin, ibu pun akan merasakan hal yang sama seperti Yasin, marah dan kesal. Selanjutnya kalau boleh ibu tahu apa yang Yasin lakukan terhadap Rizky? Saya marah-marah Bu, saya lagi notis Rifki. Tanpa saya sadari, saya merobek bukunya Bu. Oh, iya, ibu mengerti alasan Yasin melakukan itu karena Yasin tidak terima tugasnya dicontek oleh Rizky. Nah, ibu mau tanya, Yasin masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih. Kira-kira tindakan Yasin tadi marah-marah, kemudian menarik buku Rizky hingga tersobek, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang sudah Yasin langgar? Menghargai sesama teman Bu. Iya, menghargai sesama teman. Kira-kira menghargai sesama teman itu penting bagi Yasin? Penting Bu. Penting ya. Kalau itu penting bagi Yasin, bagaimana solusi Yasin untuk memperbaiki masalah itu? Jika besok ada teman Yasin yang mencontek tugas Yasin, Saya harus lebih sabar Bu. iya. Terus selanjutnya apa lagi akan Yasin lakukan selain harus bersabar ataupun menahan amarah? Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru yang ada di kelas. Iya, bagus sekali. Ibu senang sekali karena Yasin mau memperbaiki masalah ini untuk kedepannya. Jadi, Ibu harap untuk kedepannya bila ada kejadian atau masalah seperti ini, Ibu harap Yasin bisa menjadi lebih bersabar dan menahan amarah. Ya nak ya? Ya, terima kasih nak ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Ini adalah salah satu cara kita melakukan penerapan restitusi. Jadi ketika anak membuat kesalahan, jangan langsung kita marahin dia di depan umum. Setidaknya kita panggil dia, bicara baik-baik. Ini kebetulan suaranya agak kecil. Segitiga restitusi, tadi saya sudah menyampaikan contoh cara menerapkan segitiga restitusi yang sudah Ibu lihat tayangan video tadi. Di situ kasusnya, kasus Yasin yang marah kepada kawannya karena kawannya tadi menyontek tugas. Itu kasusnya. Cuma tadi video yang saya tayangkan tadi kurang jelas suaranya. Itu kasusnya, kasus si Yasin yang tidak terima tugas
dia itu dicontek. Itu kan sering terjadi kan di kelas, apalagi kalau PR, kalau misalnya nggak siap dibuat, pasti ujung-ujungnya nyontek punya kawan. Nah, yang terjadi di situ pada kasus itu, Yasin tadi tidak terima tugas dia setelah dicontek. Nah, apa yang dia lakukan pada si Rizky, karena dia tidak diterima hasilnya dicontek, dia kesal sampai dia mengambil buku Rizky sampai dia sobek karena dia nggak terima hasil capek-capek dia buat sendiri, masa dicontek enak saja sama kawannya, bukan sekali, udah berkali-kali. Jadi kita memanggil anak tersebut dengan melakukan 3 tahapan ini tadi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kita tanya dulu. Kita tanya pada anak tadi seperti yang saya lakukan, saya tanya pada Yasin. Yasin, kenapa Yasin marah-marah? Jadi dia akan memberitahu kepada kita. Tadi Bu, Rizky-nya selalu nyontek. Pekerjaan Yasin bukan sekali, bukan nggak kesal, udah sering kali. Itu kan sering terjadi. Nah, kemudian kita tanyakan lagi pada anak tersebut. Terus apa yang Yasin lakukan sama kawannya tadi? Marah-marah lah Bu. Saya maki-maki dia Bu. Sampai saya nggak sadar. Saya ambil buku dia karena saya nggak terima enak-enak aja dicontek. Ya saya sobek. Nah, jadi berarti kesalahan dia itu salah, tapi dia belum melakukan kesalahan yang fatal. Arti fatal begini, dia tidak sampai memukul kawannya. Hanya meluangkan marahnya itu pada benda lain, maksudnya dengan mengambil bukunya saja yang disobek karena tidak diterima. Nah, kita sebagai guru di sini harus menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi ini. Kita stabilkan dulu anak itu supaya dia mau menceritakan. Tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan penerapan ini, kalau langsung kita diam, tapi ketika kita menggali pelan-pelan, kita stabilkan, dia akan bercerita, tadi Bu, masa tugas saya dicontek Bu? Ya, kalau kita sebagai guru pasti kita akan jawab, ya nak, Ibu pun begitu. Kalau misalnya tugas kita cepet-cepet kita buat, nggak ada izin dicontek, kita pun marah. Nah, jadi anak itu istilahnya ada rasa, oh Ibu ini mengerti, berarti tidak langsung memvonis saya. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan bahwa tindakan dia tadi itu salah, tapi kita kasih untuk dia kasih sebuah salut juga karena dia tadi nggak sampai memukul, hanya sebatas merobek buku kawannya, belum melakukan hal yang fatal. Arti dia melakukan hal fatal berarti tidak sampai memukul orangnya. Berarti dia kan masih di bawah, belum mengakibatkan yang fatal, belum sampai membuat kawannya itu menjadi memukul di kelas. Tadi kita kan ada membuat keyakinan. Nah, kita kembali ke situ. Kita tanyakan pada anak yang tadi yang ada kasus tadi. Ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu, kira-kira nilai apa yang sudah dilanggar? Berarti kita tidak menghargai teman. Tidak menghargai teman karena dia tadi menyontek. Jadi dia kan udah marah-marah, udah maki-maki temannya. Jadi bagaimana nanti caranya supaya dia tidak ini lagi, tidak terulang lagi bila ada nanti kawannya yang menyontek lagi tugas dia. Nah, jadi anak tersebut nanti bila misalnya ke depan ada kasus-kasus apa yang terjadi misalnya dengan anak-anak Ibu di kelas, Ibu bisa mengambil solusi cara menyelesaikan seperti ini. Jadi dipanggil dulu anaknya, dipanggil apakah ke kantor, jadi jangan posisi di hadapan orang lain. Jadi dia mau menceritakan, nanti dia mau menyelesaikannya. Oh, besok-besok kalau misalnya terjadi lagi, setidaknya dia nggak langsung menyobek itu kawannya, setidaknya melapor dulu pada ibu kelas. Nah, itu adalah solusi terbaik. Tidak ada memvonis di sini. Kita tidak menyalahkan, tapi kita mencari solusi untuk anak tersebut. Nah, jadi itu saja ya Bapak Ibu tentang pemahaman ataupun pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program Guru Penggerak. Jadi saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bisa ibu-ibu imbaskan kepada anak-anak di dalam kelas bagaimana cara melakukan beberapa konsep inti tentang budaya positif. Jadi
Sekian dari saya, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dalam kegiatan ini, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga dapat terinspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.